Happy cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Setelah beberapa lama saya tidak mengupload konten ya karena kesibukan sehari-hari yang saya harus jalani, sehingga mungkin ada beberapa saat saya vakum. Kali ini saya akan mencoba kembali memberikan share kepada kalian ya, tentang bagaimana menganalisa saham. Kali ini IHSG ya, dan saya menggunakan Stockbit ya. Oke, saya akan coba bagikan ke kalian sehingga kalian bisa mengambil manfaat ya dari apa yang saya sharingkan. Kemudian bagi para subscriber ya, baik yang sudah menjadi subscriber tetap maupun yang masih subscribe kemudian unsubscribe, channel Eka Vlog sebentar lagi akan mencapai 1000 subscriber ya. Dan pada saat mencapai 1000 subscriber, saya akan bagi-bagi tool analisa saham gratis kepada kalian semua yang nanti akan diundi ya. Sehingga saya berharap nanti yang sudah subscribe ya, silahkan kalian komen ya ke grup ke video saya, kemudian kalian tinggalkan alamat email. Nanti akan saya undi sebanyak 5 orang pemenang subscriber ya. Alamat emailnya akan saya kirimi tool gratis analisa saham sehingga kalian bisa menganalisa saham dengan menggunakan tool yang digunakan oleh para profesional ya. Tool yang saya bagikan gratis ini mirip punya dari Trading Kilat yang dikenal dengan Arah Hunter ya. Nah itu saya berikan gratis, saya kirimi ke email kalian yang menang. Kemudian nanti kalian bisa menggunakan tool itu secara gratis. Tentunya dikombin dengan Ami Broker ya. Baik, itu ya silahkan komen ya. Kemudian kalian ikuti dengan alamat email. Nanti 5 orang pemenang akan saya bagi pada saat channel Eka Vlog mencapai 1000 subscriber. Baik, saya akan sharing ya. Pertama-tama saya akan sharing tentang ini ya. Saya akan sharing, nah ini adalah Stockbit Pro ya, yang saya punya. Tutorialnya sudah banyak yang Stockbit Pro ini. Saya memberikan yang Pro ya kepada kalian. Tujuannya untuk supaya kalian bisa memaksimalkan fitur-fitur dari Stockbit ya. Nah, ini salah satu charting yang menurut saya paling komplit ya. Saya tidak disponsori oleh Stockbit, tetapi saya merasakan ini paling komplit ya. Ini salah satu contoh yang tertera di sini adalah chart dari IHSG ya. Di sini kalian melihat saya membuat garis-garis resisten ya. Garis resisten yang atas ini yang berwarna hijau itu saya tarik ya, dan kondisi IHSG saat ini lagi bullish ya. Lagi bullish walaupun keadaan seperti ini ternyata untuk indeks komposit atau indeks harga gabungan, harga saham gabungan itu ternyata sudah tembus di 7.210,84 ya. Jadi di sini dia chartnya berada di atas dari garis resistennya ya. Jadi selama dia tembus ini berarti dia akan aman ya. Dan hari ini saya melihat hari ini adalah akhir ya dari minggu ini, dan ternyata IHSG melompat cukup tinggi ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini juga saya sebelumnya memprediksikan ya, ini ada garis juga resisten yang saya buat. Dia sudah tembus di sini. Kalau dia sudah tembus di sini, maka dia akan menuju ke sini. Nah, ini kan dia ketika kita menganalisa indeks harga saham gabungan ya, kita lihat di sini dia tahanannya kan cukup kuat ini. Ini adalah garis resisten kuatnya, dan ketika dia sudah tembus artinya fase bullish akan dialami oleh IHSG. Dan kalian lihat juga foreign flow-nya ya, foreign flow-nya itu naik ya. Ini adalah
foreign flow. Nah ini, yang ini juga ada fiturnya di Stockbit Pro. Kalian lihat dia naik. Artinya apa? Asing masuk ke Indonesia ya. Seperti kita ketahui ada perang Rusia Ukraina itu membuat Eropa tidak aman. Kemudian Amerika juga sama. Akhirnya para investor itu mengalihkan ke kawasan Asia. Dan Asia di Indonesia adalah salah satu pilihan investor ya untuk kawasan Asia. Nah, itu yang terjadi. Kemudian saya akan tunjukkan nah ini kalau kita lihat volumenya pembelian dominan di 2 hari terakhir ya. Kemudian kalau kita lihat per saham yang satu persatu ya, saya akan coba salah satu atau 2 atau 3 emiten yang cukup dominan ya. Saya akan masuk ke sektor banking. Seperti kita ketahui BBCA sudah kita lihat kan ya untuk chart bid dari BBCA. Ya, BBCA itu kemarin sudah stock split ya. Nah, sudah stock split. Nah, kalian lihat ini chartingnya BBCA sekarang berada di, nah keunggulan dari stock bid itu adalah chartnya ini gratis ya. Chartnya gratis, kemudian update tiap hari dan update real time tanpa kita perlu melanggan data lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita buatkan sebuah garis ya, garis trend line. Ya kita lihat ya, untuk trend line-nya saya buatkan yang di sini ya, saya buatkan di sini biar kalian bisa melihat ya. Ini kayaknya bukan trend line ya, lebih baik ini saya ganti dulu dengan area ya, area karena itu lebih menggambarkan dan kalian bisa melihatnya juga ya. Nah di sini ya, di bawah ini kita bisa ada simbol-simbol tertentu. Ini ada trend line ya, trend line-nya itu di sini ada macam-macam ya, ada trend line seperti ini, kemudian ada horizontal line dan sebagainya. Kalian bisa pilih itu. Jika kalian pengen yang ini, nah ini ada di bawah ini, nah ini adalah garis-garis untuk analisa pitfall dan lain sebagainya, analisa Gann dan sebagainya. Itu juga analisa-analisa yang advance ya, tingkat advance. Untuk kalian yang pemula, saya kira cukup tahu garis resisten dan garis support ya. Garis support adalah lantai ya. Jadi garis support adalah lantai. Nah ini adalah supportnya untuk BBCA. Saya gambarkan ke kalian ya biar kalian tahu. Kemudian saya gambarkan yang untuk area resistennya. Nah ini ya. Saya tarikkan ke kanan ya biar kalian bisa prediksi nanti untuk selanjutnya seperti apa. Nah ini saya tarik dulu ke kanan. Ini bisa diperpanjang ya, jadi ini bisa diperpanjang ke kanan sehingga kalian bisa prediksi area sekarang itu apakah aman untuk melakukan pembelian atau tidak. Nah ini adalah resisten, tetapi untuk sekarang dia menjadi support ya, jadi resisten become support. Nah di BBCA hari ini naik. Nah sebenarnya area pembelian berikutnya untuk BBCA ketika dia sudah menyentuh di resisten ini. 7747 itu adalah saatnya kita beli ya, beli lagi. Jadi seperti itu yang saya lakukan biasanya ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, kita buat lagi ya garis yang selanjutnya, kita bikin rectangle aja ya. Nah ini ada di sini. Ada di sini. Kenapa saya membuat itu? Karena pada area ini tidak bisa tembus. Chartnya tidak bisa menembus itu. Dan dia turun lagi. Nah ini ya berarti di 8.300 itu area resisten berikutnya.
saatnya kalian melepas. Ya, jadi kalau kalian sudah beli di 7.700 ya, kalian jual di 8.284 gitu. Jika kalian nanti tembus ya kita jual lagi gitu. Jadi jualnya jangan jual keseluruhan pada saat di sini. Kalau Anda investor jangka pendek, Anda jual di area sini semuanya. Karena kan Anda sudah dapat untung banyak di situ ya. Nah, seperti itu. Kenapa ini menjadi resisten kuat? Karena di sini ada yang pada jam sebelumnya kita bisa lihat ini, kita ubah warnanya saja ya biar bisa membedakan. Saya buat warnanya merah, merahnya ternyata tidak terlalu, saya buat warnanya hijau. Hijau ya, hijau ini biar jelas ini pakai, nah ini dia kan hijau ya. Nah itu, kenapa ini kuat? Karena ini pada tanggal 13 Oktober itu merupakan juga area resisten. Nah di situ saya menganalisanya seperti itu. Jadi posisi saran saya untuk BBCA, posisi beli pada 7.700, Anda beli lagi. Ya. Kemudian kapan Anda melepasnya? Jika sudah mendekati area ini. Area 8.258 itu adalah area penjualan. Nah, bisa kita lihat di sini juga ya, volume pembeliannya juga cukup banyak ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga untuk foreign flow-nya dia naik. Artinya dana asing masuk di sini. Kemudian bandar volume-nya memang bandar value-nya itu turun. Nah, kemudian yang saya lakukan lagi ketika menganalisa sebuah emiten, biasanya saya klik ini, bandar detektor. Nah, apakah ini saat yang tepat untuk beli? Pada hari ini ternyata adalah distribusi. Ya, average-nya adalah normal distribusi. Nah, ini kan ada top 1, top 3, dan top 5. Ternyata average-nya adalah normal distribusi. Kemudian kita lihat lagi, kita turunkan ya tanggalnya. Biasanya saya tarik 1 minggu sebelumnya. Ternyata juga distribusi. Kemudian kita tarik lagi 2 minggu sebelumnya. Kita klik search, ternyata juga big distribusi. Kemudian kita klik, kita search, ternyata juga big distribusi. Kemudian sebulan ke belakang, kita lihat, nah ini artinya apa? Artinya pada saham BBCA, bandar sedang melakukan distribusi ya. Kenapa kok dia tidak naik? Kecenderungannya turun ya. Walaupun hari ini naik. Hari ini naik itu dilakukan oleh bandar untuk supaya menarik investor kecil untuk masuk. Gitu ya. Jadi seperti itu kalau dari analisa bandarmologinya. Artinya dalam 1 bulan terakhir bandar menyebarkan saham-sahamnya ya, jadi atau mendistribusikan saham-sahamnya kepada retail gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk BBCA ya. Jadi seperti itu. Kemudian akan saya tambah satu lagi ya, emiten. Tidak usah banyak-banyak ya, karena banyak-banyak nanti videonya jadi lama. Saya tambahkan satu emiten yang sekarang lagi tren adalah sektor tambang ya, karena adanya perang Rusia Ukraina itu ternyata sektor saham menjadi sektor dominan. Nah, coba saya lihatkan Adaro. Adaro adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan ya, khususnya dalam hal ini adalah batu bara. Coba kita bisa lihatkan apakah yang terjadi pada Adaro. Nah, kalian lihat benar kan, naik ya, Adaro naik tinggi. Nah, seperti cara saya yang tadi, kita buat dulu resistennya ya. Kita buat dulu garis support dan resisten untuk pemula
nggak perlu pakai yang terlalu rumit ya, tapi cukup kita pakai untuk gambar bagaimana menentukan support dan resisten. Baik, ini ya, ini adalah support support atau lantainya ya. Nah itu. Kemudian saya buat lagi gambarnya yang berikutnya. Resistennya ada di sini. Nah ini ternyata di ujung resisten ya sekarang. Jadi kalau ada row itu saran saya jangan masuk ya, karena coba warnanya saya ganti dengan yang mencolok merah ya biar tahu. Nah ini. Jadi kita perhatikan area-area ini. Kalau sekarang jangan beli. Waktunya untuk sell ya, karena sudah mendekati resistennya di 3160. Kalian belinya di mana? Di 2656. Nah, itu adalah area support dan resisten. Jadi mudah ya, sangat mudah sekali. Kalau kalian mau tahu trennya, kita tarik garis trend line dari yang paling rendah ke yang rendah juga. Jadi, nah kalian lihat kalau kita menghubungkan antara yang low dengan low, ternyata ada membentuk higher low, artinya trennya adalah bullish ya. Low ke higher low, low berikutnya ternyata lebih tinggi, low berikutnya lebih tinggi, itu artinya sedang dalam keadaan bullish. Nah, tren besarnya untuk Adaro adalah bullish. Kemudian kita hubungkan yang higher high. Ya, yang atas ini kita hubungkan ke atas, higher high-nya bagaimana? Nah, gitu kalau kita hubungkan yang di atas ini ternyata menjadi high-nya menjadi higher high. Artinya trennya adalah tetap trennya adalah tren naik ya, trennya tren naik. Nah ini kalian lihat. Artinya tren yang terjadi untuk Adaro adalah bullish, tetapi saat ini belum waktunya untuk beli ya. Karena dia dekat pada resisten kuatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk bandar value-nya. Nah, kalian lihat bandar value-nya dia turun, artinya ada distribusi dari bandar. Kemudian kalau ini ternyata sinkron dengan asingnya, asingnya juga keluar ini. Nah, bagaimana kita memastikannya? Nah, di Stockbit ada bandar detektor. Kita lihat hari ini pada saat penutupan untuk minggu ini ternyata big distribusi. Kemudian kita lihat kan tarik seperti yang tadi ya, tarik seminggu ke belakang ternyata juga distribusi. Kita tarik lagi ya untuk ini. Nah, ini yang nariknya tadi keliru ya yang tadi. Nah, ini seminggu ke belakang. Search masih big akumulasi ternyata ya. Untuk seminggu ke belakang. Mari kita lihat yang di bulan Maret. Bulan Maret. Kita lihat big akumulasi ya. Kemudian tarik ke bulan Maret yang 2 minggu dari tanggal 25. Ternyata normal akumulasi. Kita lihatkan lagi. Nah, dia 2 minggu yang lalu ada distribusi. Kemudian 1 bulan yang lalu ada distribusi. Jadi ini porsinya berimbang ini. Ini memang untuk saham Adaro tidak tepat untuk kita masuk ya. Karena antara distribusi dan akumulasinya berimbang. Nah, itu ya. Jadi itu yang bisa saya berikan untuk analisa singkat menggunakan Stockbit Pro. Silahkan kalian komen, kemudian tinggalkan alamat emailnya, lalu nantikan untuk mendapatkan surprise dari saya pada saat 1000 subscriber. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.